Hari ini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan model decision tree yang berfungsi untuk memprediksi harga properti di India. Model ini menggunakan dataset yang berisi tentang informasi rumah seperti jumlah kamar, luas bangunan, kondisi bangunan, dan lain-lain. Sebelumnya, saya Devani Sugandi dan didampingi oleh rekan saya yaitu Halo semuanya, perkenalkan aku Aulia. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Inka Trinita. Halo semuanya, perkenalkan aku Jessica Welly. Tujuan utama dari model ini adalah kita dapat memprediksi harga properti berdasarkan fitur-fitur rumah yang telah tersedia di dalam dataset. Dengan menggunakan decision tree regressor, kita dapat memahami faktor-faktor utama yang mempengaruhi harga properti. Selanjutnya akan dibahas dataset yang digunakan. Dataset yang kami gunakan mengandung berbagai informasi seperti jumlah kamar tidur dan kamar mandi, luas bangunan dan luas tanah, jumlah lantai, kondisi dan kualitas bangunan, jarak dari bandara, dan jumlah sekolah di sekitar, hingga harga properti atau target prediksi. Dalam model ini, kami hanya menggunakan 100 data pertama dari dataset agar proses pengolahan data dapat dilakukan lebih cepat. Oke, proses pembuatan modelnya itu dengan decision tree-nya. Pertama, kita mengimport dataset ke dalam Python menggunakan pandasnya. Kita melakukan membagi dataset menjadi dua bagian, X dan Y. Yang X-nya itu fitur rumah dan Y-nya itu harga propertinya. Terus langkah ketiganya membagi data menjadi training dan testing. Jadi kita masukin rumus yang ada di PowerPoint. Nah, yang kita ambil di sini tuh datanya menjadi 80%, terus data trainingnya itu 80% dan 20%-nya itu testing data. Nah, training itu untuk melatih model, sedangkan testing data itu untuk menguji performa prediksinya, buat dan melatih decision tree-nya. Terus kita langsung masukin aja kodenya, terus kita ngambil kedalaman maksimum 5 agar model tidak terlalu kompleks dan menghindari overfitting. Terus yang langkah kelimanya melakukan prediksi. Kenapa perlu prediksi? Karena kita juga harus ngelihat harga propertinya itu sesuai dengan prediksinya atau enggak dengan rumus yang ada di PowerPoint. Kita masukin aja. Terus langkah ke-6-nya visualisasi pohon keputusan. Terus kita masukin rumusnya yang ada di PowerPoint. Terus kita di sini ambil fixed size-nya itu 100 dan 30. Kenapa? Soalnya kalau aku lihat tuh sebenarnya masuk ke 20-10, tapi kalau untuk 20-10 tuh masih dempet-dempet Pak. Jadi kayak lebih baik aku 100-in aja supaya bisa lebih jelas setiap si kolomnya itu kelihatan. Untuk codingnya udah aku jelasin semuanya, dilanjut sama Kak Welly. Setelah 6 langkah tersebut telah selesai dilakukan, kita dapat mengevaluasikan dan membandingkan hasil prediksi yang dihasilkan oleh model tersebut dengan harga asli yang sebenarnya menggunakan coding yang tertera. Hal ini memungkinkan kita untuk mengevaluasi seberapa akurat model dalam memprediksi harga dan mengidentifikasi sejauh mana perbedaan antara prediksi dan nilai yang sesungguhnya. Jika hasil prediksi yang dihasilkan oleh model mendekati harga asli atau nilai yang sebenarnya, maka itu menandakan bahwa model tersebut bekerja dengan baik dikarenakan mampu menghasilkan estimasi yang akurat. Jadi kesimpulan dari kelompok kami yaitu decision tree dapat digunakan untuk memprediksi harga properti berdasarkan fitur rumah, yaitu yang pertama, fitur seperti jumlah kamar, luas tanah, dan lokasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga. Yang kedua, dengan pengaturan max_depth sama dengan 5, model tetap akan sederhana dan tidak akan terlalu kompleks. Dan yang terakhir, hasil dari prediksi model dapat membantu pengembangan properti atau calon pembeli rumah dalam memperkirakan harga properti. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.